Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamil ni'ami wa kafa bima min ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala ta'ala. Yang kami muliakan guru saya Romo Yai Ustaz Amrullah Al-Manduri bersama tamu rombongan dari Jakarta. Yang kami muliakan para alim ulama, Habib Abdul Rahman bersama Habib Ahmad, bersama Habib Muhammad bin Tahal, juga bersama para alim ulama yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami muliakan juga para pejabat pemerintah Kabupaten Toja Mangunat, yang kami muliakan para tokoh masyarakat, juga yang kami muliakan para asatid dan asatidah, orang tua wali santri, beserta para tamu undangan, juga beserta anak-anakku santri dan santriwati Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur yang luar biasa milik Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmatnya sehingga kita dipertemukan di malam yang berbahagia ini dalam acara yang sederhana ini, yang semoga tercurah barakah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memulai dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, dengan dimintanya saya oleh panitia untuk memberikan sambutan pada malam hari ini, juga saya mau mengenalkan kepada tuan-tuan, khususnya guru-guru saya yang hadir pada hari ini, mengenai sejarah singkat bagaimana sampai bisa berdirinya Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas Toja Una Sulawesi Tengah. Tapi sebelum daripada itu, saya akan mengenalkan dengan singkat. Yang selebihnya boleh bisa saling bersilaturahim langsung kepada beliau, bahwa alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir, masya Allah, jauh-jauh dari Jakarta Timur, yaitu guru saya, pembimbing agama dan dunia saya, orang tua rohaniat saya, yaitu Al-Mukarram Kiai Ustaz Amrullah Al-Manduri hafizahullah ta'ala, bersama kerabat-kerabat beliau yang Allah mudahkan perjalanannya sehingga sampai di kampung Ampana ini dengan selamat. Saya mewakili seluruh masyarakat mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban fikum, selamat datang di kampung kami Desa Ampana, Kabupaten Toja Mangunat. Beliau adalah guru kami, juga pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Jakarta Timur, yang masya Allah dengan sebab dan keikhlasan beliau dalam membimbing kami, alhamdulillah tahadduts bin ni'mah, kami dan beberapa santri beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Jakarta Timur. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini menjadi wasilah tercurahnya rahmat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas kita yang tercinta ini berdiri pada bulan Oktober tahun 2020, tahun kemarin. Berawal dari keresahan sebagian masyarakat yang datang kepada saya minta bantu dibimbing baca Al-Quran anak-anaknya. Akhirnya saya adukan kepada orang tua maupun kiai saya dan juga minta arahan dari beliau. Dan alhamdulillah setelah kiai dan orang tua saya ridho, maka bismillah saya coba buka majelis biasa, yaitu majelis tahsin Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian kiai pun izinkan mengambil nama
dengan nama yang sama dengan ponpes beliau, pondok pesantren beliau, yaitu Darul Ikhlas. Yang maka akhirnya kami namakan Lembaga Pendidikan Al-Quran Darul Ikhlas Sulawesi Tengah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sambil berjalan perdana di awal 20 santri yang kami diri ini, kami juga upaya membuat surat izin operasional yang dikeluarkan dari kantor Kementerian Agama guna menjadi bukti legalisir berdirinya LPK ini. Dan alhamdulillah hari ini LPK kita telah memiliki izin operasional dari kantor Kementerian Agama. Nah, singkat cerita, sampai pada hari ini yang belajar di LPK Darul Ikhlas sudah ada 110 santri, dan saya juga dibantu oleh 6 asatidzah, 3 asatidz dan 3 asatidzah yang insyaallah ikhlas membimbing anak-anak kita. Sedikit sejarah program singkatnya. Program ngaji anak-anak ini berjalan dari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 3 anak-anak sudah harus tiba di tempat untuk persiapan sholat asar. Kemudian setelah adzan dikumandangkan, anak-anak kita sholat, ya. Kemudian wirid seperti biasa dan mendengar nasihat-nasihat dari para asatidz. Jam 4 sore anak-anak kita mereka mulai untuk mengaji dengan metode Iqra. Dan kita buat pembelajaran dengan aturan kelas sesuai dengan jilid di dalam Iqra. Dan alhamdulillah dengan metode seperti ini sangat memotivasi anak-anak supaya serius dalam belajar membaca Al-Quran. Karena mereka pada akhir daripada periode kita laksanakan ujian untuk menentukan naik ke jilid selanjutnya. Kemudian khusus di hari Jumat diisi dengan program diniyah dengan panduan kitab diniyah karya Darul Ikhlas Pusat yang ditulis oleh Kiai Ustadz Amrullah, meliputi 5 pelajaran. Ada pelajaran hadis hafalan, ada fiqih, ada akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Dan insya Allah nanti kita akan lihat sebentar akan ada penampilan dari anak-anak kita untuk menampilkan sebagian materi-materi dalam kitab diniyah yang telah dihafalkan. Khusus yang kelas 4 maupun jilid 4, kami tambah waktu ngajinya, pulangnya sampai jam setengah 6 sore. Karena kelas 4 juga baru berjalan pekan 4 pekan ini, kami coba latih untuk menghafal juz 30 dengan metode talaqi. Seperti yang sudah ambil barusan, itu anak-anak kita yang kelas 4. Dan alhamdulillah selama beberapa hari Kiai berada di sini, kami para asatidz dan asatidzah mengikuti bimbingan untuk menerapkan metode yang baru kepada anak-anak kita nanti untuk berjalan ke periode selanjutnya. Nama metodenya Fathur Rahman, ya. Jadi beliau ajarkan kepada kami metode-metode yang telah berjalan di Darul Ikhlas Pusat di Jakarta, dan apa yang telah berjalan di pusat itu akan kita terapkan kepada anak-anak kita di sini. Jadi kita tinggal mengikuti dengan apa yang berjalan di Jakarta, seperti itu. Jadi itu sedikit daripada gambaran program anak-anak kita ini. Juga informasi sedikit bahwa insya Allah di bulan Ramadan ini selain program berjalan seperti biasa, insya Allah kita akan laksanakan sholat isya tarawih berjamaah di aula ini dengan target 1 juz 1 malam. Di akhir Ramadan kita bisa menghatamkan mudah-mudahan Al-Quran 30 juz. Dan ini sudah kita coba tahun kemarin. Jadi maka dengan ini saya mengundang hadirin wal hadirat untuk sama-sama bisa menghidupkan malam Ramadan di tempat kita yang mulia ini. Jadi ini merupakan sedikit gambaran program harian anak-anak kita. Dan satu nikmat yang luar biasa hari ini melalui Haji ketua saya Haji Dagiwani, yang dimana beliau telah menginfakkan daripada hartanya untuk sehingga berdiri daripada tempat mengaji kita yang baru. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan insyaallah semua ini akan menjadi ladang amal jariah buat Haji dan bagi orang-orang yang telah berinfak untuk lembaga pendidikan Al-Quran ini. Saya akhiri sambutan saya. Sebelum itu saya mewakili ketua panitia acara peresmian ini dengan mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang luar biasa kepada seluruh orang tua wali murid dan kepada semua yang sudah bekerja sama demi terselenggaranya acara ini. Semoga ini akan jadi wasilah yang menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih-salihah, generasi Qur'ani, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan sholat, mendirikan zakat, pergi haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahasa Arab bab 1, angka 1 sampai 10. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tisatun 9, asyaratun 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك له ولا معبود سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب يتمم بخير. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, wabil khusus para habaib yang saat ini hadir bersama dengan kita. Ada Al-Habib Rahman, Habib Ahmad ya, Habib Muhammad, dan para alim ulama, asatidz dan ustadzat, para orang tua, santri, dan guru-guru serta pengurus LPI Darul Ikhlas 7 Una Sulawesi Tengah ini. Yang insyaallah semuanya kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama marilah sama-sama kita memanjatkan kembali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpah nikmat dan karunia-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan begitu banyak. Dan kita berharap kepada Allah SWT agar nikmat iman dan Islam ini dikekalkan di dalam hati kita sampai di penghujung kehidupan kita di dunia ini dan dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebenarnya saya mungkin bukan tausiah ya, nanti yang tausiah Habib ini. Jadi kita telah melihat tadi penampilan para santri dan santriwati
LPG dari Ikhlas ini. Masya Allah, ini merupakan satu kebanggaan, ya, terutama kepada orang-orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Terlebih nanti mereka ini adalah calon-calon penghafal Quran. Semoga semuanya terwujud menjadi hafid dan hafidah. Amin dan alimah. Menjadi pejuang-pejuang agama yang memperjuangkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sebagai orang tua dan semua lembaga-lembaga Al-Quran pastinya ingin menyelamatkan generasi kita ini. Karena dengan majunya teknologi, kita merasa sedih. Begitu banyak generasi-generasi muda kita yang tidak tercoverkan. Maksudnya bahkan banyak di antara generasi-generasi muda kita yang tidak kenal dengan hukum hakam agama ini, sehingga menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, dengan YouTube-nya mungkin, dengan Facebook-nya, dengan Twitter-nya dan lain sebagainya. Maka adanya lembaga-lembaga Al-Quran ini merupakan benteng, karena merupakan fardu kifayah. Dalam satu kampung ada hafiz Al-Quran. Kalau di dalam satu kampung tidak ada hafiz Al-Quran, maka seluruh penduduk kampung akan berdosa. Nah, disinilah kita sebagai orang tua dan masyarakat semuanya bekerja sama untuk menciptakan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Tahun 2011 ini pengalaman ketika kami berkunjung ke India, ke daerah Hasanpur di sana. Itu di setiap masjid, ketika kami tanya atau berbincang-bincang dengan pengurus masjidnya, kita tanya berapa hafiz Quran di sini. Mereka menjawab ada satu masjid itu 30 hafiz Quran. Kemudian pindah ke masjid lain, tanya lagi berapa hafiz Quran di sini. Mereka jawab di sini ada 40 hafiz Quran. Jadi rata-rata setiap masjid itu puluhan hafiz Qurannya. Puluhan hafiz Qurannya. Dan rata-rata mereka menyelesaikan Qurannya itu di bawah usia 10 tahun. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafiz Al-Quran. Nah, ini kalau terwujud di negara kita ini atau di daerah kita, Masya Allah, ya, mungkin keberkahan dari langit dan dari bumi ini akan muncul, ya, sebagaimana makna ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya satu penduduk kampung ini ada iman, ada takwa penduduknya, maka sungguh kami akan bukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Dan untuk memancing datangnya barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menciptakan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Dan kita lihat di dalam sejarah, ya, dari generasi-generasi sahabat banyak yang muda-muda juga. Seperti misalnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang di usia 18 tahun sudah memimpin peperangan, diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk menjadi pimpinan perang. Padahal di situ ada kibarus sahadah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Uthman. Tapi yang dipilih oleh baginda Nabi SAW adalah seorang anak muda, ya, seorang anak muda. Kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu juga masuk Islam di umur 11 tahun.
Nah, beliau ini ingin ikut perang juga dalam peperangan Badar dan perang Uhud, tapi ditolak oleh baginda Nabi SAW karena masih kecil. Jadi kecil-kecil sudah semangat ingin memperjuangkan agama. Nah, beliau baru diizinkan dalam perang Khandaq di tahun 5 Hijriah. Beliau adalah penulis wahyu, ya. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ini sangat cepat dalam memahami bahasa-bahasa asing. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk Islam di usia ke-17 tahun. Usia 17 tahun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW adalah ahli surga. Ya. Dalam hadis Nabi SAW sabdakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Jadi orangnya masih hidup tapi derajat surganya itu, kedudukannya di surga sudah ditampakkan atau disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masih muda, Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Nah, dalam perang Uhud beliau dilihat oleh temannya tergesa-gesa untuk masuk ke medan peperangan. Ketika ditanya, kenapa engkau tergesa-gesa? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mencium bau surga di medan Uhud. Dia masih muda, semangat, ya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Ya. Mu'adz bin Jabal ini yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal a'lamun nas bi haramillah wa halalihi. Jadi Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang paling tahu di antara manusia tentang hukum halal dan haramnya. Dan kadang-kadang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini sering mengatakan kepada teman-temannya, ijlis bina minus sa'atan. Mari kita duduk sesaat, kita beriman kepada Allah SWT, bicara iman kepada Allah SWT. Kemudian ada sahabat yang kecil juga bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, putra daripada paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah mufassir di kalangan sahabat. Karena hikmatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar mandi, kemudian setelah keluar dari kamar mandi, maka dilihat ada air untuk berwudu. Maka Nabi SAW tanya, siapa yang meletakkan air ini? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya Rasulullah. Akhirnya dipegang bahunya atau dadanya oleh baginda Nabi SAW, seraya didoakan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia atas agamamu dan beri pengetahuan tentang ta'wil. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu paling alim di antara sahabat, ya. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kumpul dengan sahabat-sahabatnya ketika turun ayat idza ja'a Rasulullah wafat. Maka ditanya juga, ya, di situ ada ahli Badar. Ya. Ditanya, makna ayat ini apa? Tandanya ini. Sebagian ahli Badar mengatakan ini tandanya kita setelah kemenangan di Badar kita harus banyak beristighfar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Abdullah bin Abbas, kalau kamu gimana? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini maknanya Allah SWT akan mewafatkan baginda Nabi SAW. Itu kepahamannya luar biasa. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ada sahabat juga bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda juga. Delegasi pertama yang dikirim oleh baginda Nabi SAW ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga orang yang masuk Islam pertama kali di kalangan para sahabat, para pemuda. Ya. Nabi SAW pernah sabdakan, Ana Madinatul Ilmi, aku adalah Madinahnya ilmu. Wa alim babahu,
babaha atau babuha, dan ali adalah babnya, pintunya. Maka barang siapa yang mau ilmu, maka datangilah pintunya. Itu pemuda-pemuda pada zaman sahabat. Jadi maka kita ini ya, dengan adanya banyak lembaga-lembaga Al-Quran, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin nanti mereka menjadi generasi-generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan muncul gubernur yang habis Quran, nanti akan muncul bupati yang habis Quran, nanti akan muncul presiden yang habis Quran, nanti akan muncul para menteri yang habis Quran, pedagang yang habis Quran. Itu semuanya menjadikan daerah itu akan mendatangkan barokah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tahun 2012 juga saya pernah ke Pakistan. Ketika itu beli dagingnya atau beli kain ketika itu. Nah, si pedagang itu mulutnya kumat kamit, gak berhenti, ya, kumat kamitnya. Saya tanya kepada orang tempatan yang bawa saya, kenapa mulutnya selalu kumat kamit? Ternyata orang tempatan mengatakan, ya dia ini adalah pedagang yang habis Quran. Jadi sambil dagang terus murojaah Quran. Nah itu Masya Allah, ya. Maka kita sebagai orang tua juga, ya, yang ingin anaknya ini menjadi generasi-generasi yang saleh dan salihah, harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Doa yang diajarkan oleh para nabi, para rasul terdahulu, ya, seperti dalam ayat Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah atau Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa-doa pengharapan kepada Allah SWT agar punya anak-anak yang saleh dan salihah. Karena kalau satu orang habis Quran di antara keluarga kita, ini maknanya seperti mendaftarkan 10 orang ahli keluarganya masuk ke dalam surga. Ya, dia akan diberikan syafaat, ya, oleh satu orang habis Quran kepada 10 ahli keluarganya, wajibat lahum nar, yang sudah ditetapkan masuk di dalam neraka. Itu diangkat oleh seorang hafiz Al-Quran. Ini kalau punya anak satu yang habis Quran, bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Dan seterusnya, ya. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga generasi-generasi bangsa ini, ya, dari fikir-fikir atau fikir-fikir yang merusak, ya, merusak iman, merusak akidah, ya, merusak ibadah, ya. Kita sangat sedih, ya, kalau misalnya seperti di Jakarta itu ada anak-anak SMA, bahkan anak-anak kuliah tidak bisa baca Quran. Bahkan pernah, ya, saya jumpa dengan satu orang pengawal presiden, ya, satu orang dia datang kepada saya, dia mengatakan bahwa saya tidak bisa baca Quran. Itu udah usia hampir pensiun, ya, tapi tidak bisa baca Quran. Masya Allah, akhirnya ini tahun kemarin kejadiannya, masa-masa pandemi itu semua orang nggak berani keluar rumah. Ini saya datang ke rumahnya itu untuk mengajarkan, ada dengan metode Fathur Rahman itu. Alhamdulillah 1 bulan langsung bisa baca Quran, ya. Nah, ini merupakan kebahagiaan bagi kita apabila kita memiliki generasi soleh dan solehah, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Dalam peresmian ini juga dihadiri oleh para habaib, ya, keberkahan beliau-beliau inilah yang nantinya akan menjadikan tempat ini menjadi tempat yang barokah, sehingga terus menelurkan generasi-generasi yang saleh dan salihah, hafid dan hafidh, alim dan alimah, ya, sehingga menjadi fondasi daripada negara ini, agar Allah SWT selamatkan negara kita, ya, dan Allah SWT memberikan keberkahan yang banyak kepada negara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja, nggak banyak-banyak, ya. Nanti kita minta nasihat kepada Habib yang untuk kita semuanya. Dan tutup dengan doa majelis. Subhanallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanahu wa ta'ala berikan kita dalam sehari semalam 24 jam. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Setengah jam, sejam lebih baik. Saya 2 jam lebih afdal, 3 jam lebih bagus. Semakin banyak waktu untuk Al-Quran, maka semakin bagus. Maka saya apresiasi di tempat ini luar biasa. Kalian anak-anak dari jam 3 dibina untuk sholat asar berjamaah, diajarkan mereka untuk berzikir, diajarkan mereka untuk bersalawat, tadi baca maulid. Mana lagi ini bulannya Rasulullah, kita dianjurkan banyak-banyak salawat. Jadi sejalan diajarkan Al-Quran, mereka untuk menghafal Quran, baca dengan yang betul. Karena memang ini betul Ustaz, sekarang ini banyak juga orang yang baca Quran, tahu tapi bacaan salah-salah. Saya saja masih salah-salah juga bacaan. Dulu kita waktu belajar di Hadramaut, kita duduk, ada seorang syekh kita, Syekh Faisal, Syekh Faisal, itu ahli qiraah luar biasa. Kita sudah bangga bahasa kita, begitu baca dari dia salah semua. Karena bilang harbata kalau mulai ternyata tidak ada ukur membaca, salah semua. Karena ada ilmunya. Dan itu kita di situ cuma ada Ustaz Fahmi luar biasa, bacaannya masya Allah. Anak-anak kita ini yang bisa menyerap ilmunya itu nanti mereka lah yang menyebarkan ilmunya. Hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang meluangkan waktunya memasukkan anaknya di tempat-tempat pendidikan Al-Quran seperti ini. Dan sangat-sangat mungkin orang yang habis waktunya sehari semalam tak menyentuh Al-Quran, seminggu, sebulan tak menyentuh Al-Quran, tak mempelajari Al-Quran. Memang Allah sudah kata inna hadza qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Allah, sesungguhnya umat juga kata Nabi itu akan menginginkan Al-Quran. Berapa banyak sekarang orang yang menyebut mereka? Banyak kadang kita kalau bulan Ramadan saja, Allah, nanti buka lagi sudah Qurannya sudah apa? Sudah bertemu, sudah terkusuk, sudah ini dan sebagainya. Waliyadzubillah. Nah, kita jangan luangkan waktu dalam sehari minimal kita baca setengah jam, ambil waktu untuk Al-Quran. Itu hidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Diturunkan di malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan di malam yang spesial, di bulan yang khusus. Maka bulan Ramadan menjadi mulia dengan sebab diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana juga dikatakan bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ diturunkan urusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Oleh itu saya pesan kepada pribadi saya dan kepada kita semua, ayo bersama-sama kita semangat untuk mempelajari Al-Quran. Buat bapak-bapak, ibu punya anak, masukkan mereka ke lembaga-lembaga Al-Quran, LPQ di sini, di mana saja yang ada, masukkan mereka. Intinya pendidikan agama. Jangan sampai anak kita ini kosong dari pendidikan agama. Ini yang menjadi tutup. Ayo bersama-sama dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Pertama-tama mari bersama-sama kita perbanyak salawat sama Nabi SAW, karena ini bulan Rasulullah SAW. Salawat salah satu keistimewaannya adalah ibadah yang tidak pernah tertolak. Animis salata ala Nabi Muhammad wa qabuluha haqqun la bila qabul, dan ditolak kecuali salawat sama Nabi SAW. Orang pergi haji bisa jadi diterima, tapi banyak juga orang haji la labbaik wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, tidak ada. Bahkan orang bersedekah juga kadang tertolak kalau dibarengi dengan dia. Orang puasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qala aidan inna nahnu nazzalna al-Qur'an ala abdihi yakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin waftah lana ala futuhal arifin. Allahumma alimna ta'wil birahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Mendukung seluruh pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Al-Quran. Ya. Kami mendukung, olehnya kami berharap tetap membangun koordinasi, membangun komunikasi yang baik. Insyaallah apa permasalahan yang di kesempatan malam ini yang dibilang kurangnya kami mohon maaf. Sebagai penutup, juga kami dimintakan untuk sama-sama kita meresmikan. Hanya saya akan meresmikan penggunaan gedung baru ini. Sebab demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Akan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disaji dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mubarak lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang juga kepada dan diucapkan Ibu berada di belakang. Sambil kita menikmati hidangan anak-anak santri LPD Darul Ikhlas Kabupaten Bajau Daudan pada malam hari ini akan membaca sholawat. Silakan anak-anak, adik-adikku semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.